Ada satu hal yang selalu hadir dalam perjalanan manusia, yaitu ketakutan. Ia muncul ketika kita menghadapi hal yang belum pasti, ketika kita berada di depan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, atau bahkan saat kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Banyak orang berusaha menyingkirkannya, seakan ketakutan adalah musuh yang harus dihapus dari hidup. Tetapi kenyataannya, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Ia adalah bagian dari kita, bagian yang selalu muncul di persimpangan penting dalam hidup. Yang sering terlewat adalah cara kita memandangnya, karena ketakutan tidak selalu berarti kelemahan. Kadang ia adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalan yang benar, tanda bahwa kita sedang bergerak keluar dari batas yang selama ini mengurung kita. Padahal orang terdahulu berpendapat bahwa rasa takut adalah bentuk seni kehidupan. Sebuah seni yang terbungkus dalam misteri, berlapis-lapis makna, dan syarat potensi. Ketakutan bukan sekadar perasaan yang harus dihindari, melainkan sebuah energi alami yang memberi sinyal tentang adanya peluang untuk tumbuh. Ketakutan adalah guru tersembunyi yang mengajarkan kita arti keberanian. Dengan memahami ketakutan, kita dapat menjadikannya pondasi untuk langkah-langkah besar dalam hidup. Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi ketakutan sebagai seni, memahami esensinya, dan merumuskan bagaimana menjadikannya kekuatan awal menuju keberanian. Langkah demi langkah. Bagian pertama, wajah ketakutan. Ketakutan hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang datang dalam bentuk kecemasan sebelum mengambil keputusan. Ada yang muncul dalam suara kecil di kepala berkata kita tidak cukup mampu. Ada juga yang lebih samar, hanya berupa kegelisahan tanpa nama. Tubuh ikut bereaksi. Hati berdegup lebih cepat, telapak tangan terasa dingin, pikiran terasa sempit. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang penting. Ketakutan jarang datang ketika kita berada di zona nyaman. Ia lebih sering hadir ketika kita mulai melangkah keluar, ketika kita menantang batas diri. Ada orang yang berhenti di titik itu. Mereka melihat ketakutan sebagai dinding, lalu memilih mundur. Tapi ada juga orang yang menatapnya lebih lama, lalu bertanya, apa sebenarnya yang sedang kuhadapi? Dan di momen itulah, ketakutan mulai membuka sisi lain dari dirinya. Ia tidak sekadar ancaman, melainkan sinyal bahwa di depan sana ada pertumbuhan yang menunggu. Bagian kedua, ketakutan sebagai guru. Setiap ketakutan menyimpan pesan. Ia membawa cermin yang memantulkan apa yang sesungguhnya kita hargai. Takut gagal berarti ada sesuatu yang ingin berhasil. Takut kehilangan berarti ada sesuatu yang sangat kita sayangi. Takut ditolak berarti ada kerinduan untuk diterima. Bila kita menutup mata, kita hanya merasakan sakitnya saja. Tapi bila kita mau menengok lebih dalam, kita akan menemukan makna tersembunyi di balik rasa takut itu. Ia adalah guru yang keras, tetapi jujur. Lihatlah orang-orang yang pernah melangkah jauh. Hampir semuanya pernah berjalan ditemani rasa takut. Penulis yang takut karyanya dianggap biasa, pemimpin yang takut tidak dipercaya, seniman yang takut karyanya ditertawakan. Namun mereka tidak berhenti. Mereka belajar dari ketakutan itu, lalu terus berjalan. Mereka sadar, ketakutan bukan penghalang, melainkan petunjuk. Dan pelajaran itu hanya bisa dimengerti bila kita berani mendengarkannya. Bagian ketiga, melangkah dengan keberanian. Keberanian sering disalahartikan sebagai ketiadaan rasa takut. Padahal keberanian lahir justru karena ada ketakutan. Seseorang bisa disebut berani bukan karena ia tidak pernah takut, tapi karena ia tetap melangkah meski rasa takut masih ada. Setiap langkah kecil yang kita ambil di tengah kegelisahan adalah bukti keberanian. Ketika kita mencoba lagi setelah gagal, ketika kita tetap berbicara meski suara bergetar, ketika kita tetap berdiri meski lutut masih goyah, semua itu adalah bentuk keberanian yang nyata. Semakin sering kita berjalan bersama ketakutan,
semakin kita terbiasa dengannya. Degup jantung yang kencang tidak lagi menakutkan. Suara ragu tidak lagi memenjarakan. Kita mulai mengerti bahwa rasa takut hanyalah bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Seperti anak kecil yang mengayuh sepeda. Ia jatuh berkali-kali. Ia menangis. Tapi ia mencoba lagi. Sampai pada akhirnya, keseimbangan datang bukan karena rasa takut hilang, tetapi karena ia cukup terbiasa untuk tetap mengayuh meski takut masih ada. Bagian keempat, mencoba ketakutan menjadi seni. Hidup tidak meminta kita menghapus rasa takut. Hidup hanya meminta kita belajar menari bersamanya. Ketika rasa takut datang, kita punya pilihan. Melawan, lari, atau mengubahnya menjadi bagian dari kekuatan kita. Caranya sederhana. Ada cara sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Bagaimana? Pertama, beri nama ketakutanmu. Katakan dalam hati, aku takut gagal. Aku takut ditolak. Aku takut tidak cukup baik. Dengan memberi nama, kita berhenti dikejar bayangan. Kita tahu apa yang sebenarnya sedang berdiri di depan kita. Kedua, ambil langkah kecil yang nyata. Jika takut berbicara, mulailah dengan berbicara di depan teman dekat. Jika takut gagal, mulailah dengan mencoba bagian terkecil dari pekerjaan itu. Langkah kecil memberi bukti bahwa ketakutan bisa dilalui. Ketiga, ingat pengalaman sebelumnya. Setiap orang pernah melewati ketakutan sebelumnya. Ingatlah saat dulu kamu khawatir, tapi ternyata berhasil. Ingatan itu adalah bukti bahwa rasa takut hanya sementara. Sementara keberanian selalu bisa tumbuh. Dan yang terakhir, lihat ke masa sekarang, bukan ke masa depan. Banyak ketakutan muncul karena kita sibuk membayangkan apa yang akan terjadi. Padahal yang bisa kita jalani hanya satu hal, langkah sekarang. Dengan 4 cara sederhana itu, ketakutan tidak lagi jadi dinding yang menahanmu. Ia berubah menjadi batu pijakan yang justru meninggikan langkahmu. Dan ketika kita mengerti maksudnya, ketakutan berubah wajah. Ia tidak lagi jadi tembok, ia menjadi jembatan. Itulah seni sejati. Bukan menyingkirkan, tapi mengubah. Mengubah kegelisahan menjadi tenaga, mengubah keraguan menjadi pijakan, mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ketika hal itu terjadi, kita tidak lagi merasa dikejar, kita justru merasa ditemani. Karena setiap langkah keberanian yang kita ambil lahir dari ketakutan yang berhasil kita peluk dengan sadar. Kesimpulan akhir, ketakutan dan keberanian adalah satu jalan. Pada akhirnya setiap orang punya cerita tentang ketakutan. Ada yang berhenti, ada yang berjalan perlahan, dan ada pula yang memutuskan untuk melompat meski hatinya gemetar. Kebenarannya sederhana. Keberanian tidak pernah datang tiba-tiba. Ia tumbuh sedikit demi sedikit setiap kali kita memilih untuk melangkah meski takut masih terasa. Setiap kali kita berkata dalam hati, aku akan coba sekali lagi. Disitulah keberanian mendapat ruang untuk hidup. Ketakutan memang tidak akan pernah benar-benar hilang. Besok, lusa, atau di masa depan, ia akan datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Tapi saat itu tiba, kita sudah tidak sama seperti dulu lagi. Kita sudah lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kita akan menyadari banyak hal yang dulu kita takuti ternyata bisa kita lalui. Banyak dinding yang dulu terlihat tinggi ternyata hanya ilusi yang runtuh saat kita berani melangkah. Jadi, jika sekarang kamu sedang merasa takut, ingatlah satu hal. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang berada di awal sebuah keberanian yang lebih besar. Teruslah berjalan karena setiap langkah kecilmu adalah kemenangan. Sekarang kita tahu ketakutan bukan lawan. Ia adalah bagian dari perjalanan menuju keberanian.
Tanpa rasa takut, keberanian tidak pernah ada. Tanpa getar di dada, langkah berani tidak pernah terasa berarti. Ketika kita berhenti mengutuk ketakutan, kita mulai bisa melihat nilainya. Ia adalah tanda bahwa kita hidup, bahwa kita sedang bergerak, bahwa kita sedang tumbuh. Dan setiap kali kita memilih untuk tetap melangkah meski rasa takut hadir, disitulah keberanian kita lahir. Maka jangan tunggu rasa takut hilang baru berani, karena keberanian sejati adalah berjalan bersama ketakutan itu sendiri. Ketakutan adalah seni awal menuju keberanian. Dan kamu sekarang sudah memiliki kuas untuk melukis langkah-langkahmu dengan warna keberanian itu.